sujud. Sujud niku kan kepala ini ditaruh hal-hal yang paling bawah toh Pak. Telapak kaki. Artinya apa? Kita harus merasa ino di mata Allah, merasa hina di mata Allah. Fasabbih, dan bersihkan hati yang tadinya itu kemasukan hal-hal selain Allah dengan cara berzikir. Miturut surat Ali Imran ayat 91, alladzina amanu walladzina amanu, ini apa itu Pak? 191 surah Ali Imran. Amanudkurullaha, tolong dibuka masalah di Quran Pak ya. Intinya ngeten, mereka itu melakukan zikir itu boleh dengan keadaan berdiri, wa qu'udan wa ala junubihim, wa qu'udan wa ala junubihim, qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, boleh dilakukan keadaan duduk, boleh dilakukan dalam keadaan berbaring. Sakerso jenengan sampun sepuh Pak ya, duduk aja kalau nggak ada sendenane diluk nggih pegel berbaring. Sing penting hati jenengan berzikir sir dan sirul asli. Dari secara hakikat, apapun perbuatan kita akan di mata Allah dicatat sebagai perbuatan yang dolim, manakala hati melalaikan Allah. Mekaten. Kasih wonten. Tolong Bu, di atas masih ada satu lagi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan guru kami Gus Mukhlason Rashid. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mohon ikhlaskan segala ilmu yang telah disampaikan Gus, baik itu lewat YouTube atau grup-grup Facebook yang kami ikuti dengan santri-santri Jaya Baru. Pertanyaan kami yang pertama, ini dua aja Gus, maaf nih. Yang pertama, kita sudah mempelajari sirah nabawiyah bahwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika masa kanak-kanak beliau dibedah, dioperasi, dalam hati beliau itu terdapat kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Nah, pertanyaannya, kaitannya dengan kita, hakikatnya dengan kita sebagai umatnya, agar tidak lalai kepada Allah, mohon dijelaskan kaitannya dengan kita, kotoran-kotoran hati apa yang dimaksud. Kedua, kaitannya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un ini ketika nazak dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 kurang lebih. Falaula idza balagatil hulqum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka ketika nafas sampai di tenggorokan, ketika itu hina izin tanzurun, kamu akan melihat, walakin la tubsirun, tapi sebagian kamu tidak akan bisa melihat. Bagaimana kaitannya dengan kita? Mohon maaf, Waqi'ah ayat 83. Bagaimana kaitannya dengan kita yang naza, yang sudah mempelajari dinut tauhid? Demikian Gus, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ilmu atau ta'limat tauhid fi risalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sudah Allah sampaikan lewat berbagai cara Allah menyampaikan jalannya, otomatis sudah diikhlaskan Allah. Hanya pada siapa? Mayyasha, terhadap hamba yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang beriman kalau ini betul-betul ilmu ajaran Allah yang harus saya imani, lalu saya lakukan dengan baik, mengikuti apa yang sudah Rasulullah lakukan. Ini mereka. Sebab nyuwun sewu Pak, saya berdakwah tentang tauhid ini sudah kisaran 26 tahun. 5 tahun secara sembunyi-sembunyi, berarti 2000 sampai 2005. 1 tahun saya tidur berarti tidak menyampaikan, tidur berarti 2006. Setelah masuk di dalam 2007 sasi Ramadan mulai Pak, saya sampaikan di tengah umum sampai hari ini. Sudah ketemu berapa tahun itu? Coba dihitung. 16. Di situ keluh kesah apa yang kudapatkan, tak simpulkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan begini, ayat 5 dan 6. Walladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu. Intine mayoritas umat ini gak percaya. Itu bukan urusan saya Pak. Saya tidak mempersoalkan percaya atau tidak, enggak. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Tapi kenyataannya di lapangan mayoritas tidak mau menerima, tetap nggak mau menerima. Nyun sewu Pak, di dalam WA saya itu gak dipanggil panggilan manusia mukhlason nama saya, enggak. Dipanggil apa? Anjing Pak saya. Dipanggil orang gila, dipanggil babi. Ajarnya aku sampaikan roti rasa tai, boten apa-apa, sampai segitu. Rasulullah memberikan contoh, janganlah kau benci orang yang membencimu, janganlah kau sakiti orang yang menyakitimu, sebab semua orang itu butuh proses. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk dipaksa harus percaya. Itulah selama ini yang kupegang. Sehingga alhamdulillah pintu maaf selalu terbuka. Kulo yakin kalau beliau-beliau itu yang saat ini belum bisa menerima, nggak percaya, suatu saat apabila sudah menemukan kebenaran, aku yakin beliau akan bisa memaklumi. Laksana gini, apa bisa Pak kita menyalahkan orang yang berjalan lalu orang itu menabrak tembok padahal dia buta? Salah bener? Betul. Harus kita kasih maklum karena dia tidak tahu di depan ada
pedoman saya seperti itu. Sak mampu-mampu nih. Makanya Pak, saya jikalau pas ngaji pun terjaduan, kemudian panitia menggagalkan, iku kula luwih saweneng katimbang kula dikoh budal. Apa sebab? Nggih nyuwun sewu. Setiap hari nggak pernah ada di rumah Pak. Kalau malam siang kerja, malam ngaji luar kota. Begitulah terus menerus. Aku berprinsip mati, yang namanya mati kalau sudah waktunya nggak usah ditunggu. Kalau belum waktunya ya nggak usah dicari, nanti datang sendiri. Ya sudah, aku diperjalankan Allah, modelnya bagaimana saya manut. Yes. Oleh karena banyak umat yang menolak, di situ disebut walladzina kafaru sawaun alaihim. Apa akibatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum adzabun adzim. Allah akan mengunci dan menutup hatinya dengan tutup yang amat tebal, sehingga tidak bisa Pak, hati ini bisa khudur menghadap kepada Allah. Boten saged, alias tidak bisa. Ini kalau tidak lekas bertobat. Jawabannya itu hanya tobat. Nabi, kita buka ceritanya Nabi Adam. Beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Akhirnya Allah mendatangi Nabi Adam dan bertanya, Adam, piye ngger kabar mono donya? Jawabin Nabi Adam, nyonyor Gusti. Insyaallah. Dulu waktu di surga saya pengen tok aja, misalkan pengen jeruk langsung datang. Ketika jenengan waktu ada di kandungan, gak mikir apa-apa, sudah disiapi Allah. Air susu disiapin Allah, nutrisi dari ibu. Ketika lahir sudah disiapin, sehingga anak sekecil itu gak pernah pingin makan itu kerja dulu. Beda dengan kita, mau makan enak kerja dulu biar dapat uang lalu beli. Terus akhirnya Allah dawuh, pingin bali kembali ke negeri asalmu Adam. Nggih Gusti. Masalahnya di dunia ini saya mau makan, saya harus menanam tanaman dulu. Begitu soronya. Nggih Gusti, kula bagi wangsul mriku melih. Oke, ana syarate, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Tobat Pak. Tobat. Iso tobat kalau sudah menerima kalimat fatalaqqa, mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbi, saking pangerane Nabi Adam yaiku Allah, nrimo apa? Kalimatin, ing pira-pira kalimat. Inilah risalah ajaran tauhid untuk hati kita. Itu kalau sudah kita terima akan muncul namanya nur tauhid, nur cahaya tauhid untuk mengesahkan Allah. Akhirnya jenengan iki dibimbing lewat zikir. Akhirnya jenengan ketika saat ibadah murni ambek dengan tidak murni, hati berupaya untuk selalu ingat pada Allah. Ini dijaga terus sampai Allah, barulah akan bisa mencapai tempat yang dimaksud. Dan inilah Pak, bentuk sampai melakukan ini sama halnya dengan apa yang diisyarahkan baginda Rasul ketika saat remaja beliau itu disucikan Allah dengan bentuk dibedah dadanya, lalu dihilangkan syirik, kibir, hasud, riya, takabur. Sebab munculnya sifat-sifat yang Allah cela itu sumbernya karena kita mencintai selain pun iku sumbere. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu.
nafsiku ngejak elek melupakan Allah. Caranya dengan bagaimana? Wa yastakhibunal hayatad dunya, hati kita, ruh kita diajak untuk mencintai selain Allah, hayatad dunya. Kalau sudah masuk di situ, jatuh cinta kita pada selain Allah, alal akhirah, akhirnya kita melupakan cinta yang sebenarnya pada Allah, pacar kita yang mulai sejak zaman azali selalu menyertai kita, kita lupakan. Inilah akhirnya muncul hasud, riya, takabur, macam-macam. Nah, bagaimana caranya untuk mengoperasi ini? Inilah jenengan diaturi. Kalau sudah ilmu jenengan dapatkan yang disebut nur tauhid, Allah akan menyalakan nur makrifat manakala jenengan iki berkholwat. Hati jenengan selalu memegang teguh tali Allah, yaitu berzikir. Yang kedua, surat Waqiah ayat 83. Ya, larsa 83. Falaula idza balaghatil khulqum, kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa? Sekedap dalam 83 terus wa antum khina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ini menyangkut masalah sakaratul maut. Pertanyaannya, bagaimana nasib hati ruhaniah seseorang yang sudah bertauhid? Di sini ada dua. Ada yang sudah sampai pada Allah terus dijemput, ada yang belum dijemput tapi sudah, dia itu hatinya sudah beriman dan melakukan dzikir tapi belum ketemu. Bagaimana ini? Kalau orang yang sudah menjadi kekasih Allah, wis maklum Pak sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Allah menyiapkan penjemputan jenengan berbentuk malaikat, yang malaikat itu berkata udkhuluha do mlebu sira kabeh, selamat datang bisalamin aminin, dengan jalan yang aman dan santausa. Bahasa hadis, orang yang sudah bisa menjawab malaikat mungkar nakir, tidurnya seperti kemanten baru. Dan iki bahasa kinayah. Terus bagaimana seseorang yang jiwanya belum makrifat kepada Allah tapi dia sudah disebut sebagai salik? Ngeten Pak. Orang yang sudah mengadakan perjalanan pada Allah ikut disebut salik. Kalau orang yang sudah sampai pada Allah disebut wasil, atau orang makrifat disebut muhsin. Niki. Yang kita tanyakan, yang wasil, yang salik bagaimana? Tapi hati sudah ada dan iman semua yang menggerakkan Allah. Jawabannya mengeten. Itu semua fataba alaih, menunggu Allah iki sudah ngampuni dosanya atau belum. Artinya apa? Ruhaniyah ini yang hanya menolong dan menuntun jenengan langsung Allah. Sekarang gini aja, jenengan pingin dijemput apa berangkat sendiri? Nek berangkat sendiri syaratnya harus tahu jalannya dan tidak buta. Itu orang sudah sampai wasil, baru nyaman. Seperti kula wau
dari Mojokerto berangkat sendiri, nggak mau dijemput, aku nggak mau merepotkan, ya toh. Tapi syaratnya saya harus tahu alamat. Kalau saya ke mana itu? Sini, Bali, nggak boleh saya numpak pesawat jurusan Jakarta. Berhubung sudah ada petunjuk, maka saya harus berangkat ke arah timur. Berarti pesawat yang jurusannya Bali. Sampailah di sini. Milih seperti ini monggo, milih dijemput ke sana ke Mojokerto monggo, tapi nek saged jangan ngerepoti Gusti Allah. Artinya apa? Kita gunakan sisa umur kita, Pak, untuk meraih inna akramakum indallahi atqakum, derajat yang terluhur yaitu takwa. Kalau bahasa kitab makrifat, dengan cara berzikir terus. Sebab urusan ketemu Allah iku urusan Allah, kita cuman hanya berzikir. Paham ya? Lah, jadi di situ Allah itu yang menjemput sendiri lewat apa? Ya malaikatnya. Hati dibimbing jalannya untuk ke situ. Terus bagaimana mereka yang pada saat di dunia ingkar, itu di surat Al-Baqarah 5 dan 6 dikunci oleh Allah. Ya sudah. Sekarang di dunia aja loh Pak ya. Kita ibaratkan kita di dunia. Jenengan kali kula ning dunya iki, jikalau hati tidak ada barometer ajaran tauhid, kula yakin siapapun jenengan, waktu demi waktu kita sibukkan untuk mencari dan mensukseskan bagaimana dunia kita sukses. Itu pasti. Padahal Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, pertama yang harus kita pikir raih adalah wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Niki alam akhirat. Setelah itu wala tansa nasibaka minad dunya. Alam dunia kita masih ada kesempatan, Pak. Kata W.R. Supratman, mana yang harus dibangun terlebih dulu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indo. Lah, lagu, tapi lagu ini jiplakane duki surat Al-Qasas ayat 77. Kita pikir akhirat dulu, dunia ngintir mawon, Pak. Nek jenengan sampun pasrah datang Allah, apa sukses dunya? Allah dawuh dalam surah At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nek semuanya kau serahkan pada Allah, Allah akan mencukupi. Intine orang yang hatinya bertauhid setiap saat dan waktu bertemu Allah, boten gupuh, boten ono rasa khawatir, tidak ada rasa khawatir karena sudah serahkan Allah dan percayakan semuanya terhadap Allah. Mekaten sekilas info. Kasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Buya Mukhlason, kula sampun talqin, sampun solo selambu alit. Sakniki kula nglampahi selambu ageng. Kula nyuwun ridhone panjenengan, kula nyuwun titabuk kali panjenengan niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tah ditabok iku harus secara fisik, betul. Bahasa ditabok niku kan dikemplang loh. Terasa dan tidak terasa jenengan setiap saat dan waktu. Saya katakan waman tabi'ani al-fatihah. Orang-orang yang Allah tentukan sebagai pengikut Rasulullah pun khawatir itu sudah ditabok. Artinya ditabok secara rohaniah sudah dikencengi. Sudah dikencengi. Jenengan tinggal hanya ngeten kemawon.
faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah 256. Sak mampu jenengan dzikir iku kecok ana sing rapet. Sak mampu panjenengan. Nek masalah jenengan ditabok, nek bahasa dohir kula kena hukum Pak, kena hukum. Tapi sampun kula tabok secara rohani, jangan khawatir. Nggih. Lah nek tenan njaluk ditabok secara dohir, ya jenengan moro. Kula ajenge moro. Yang kok dikira sing golek tabokane kula. Bismillah. Takone mek njaluk ditabok. Nggih, lanjut yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Mukhlason ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi. Terus pertanyaan kula dari ibu tadi, ibu yang di atas tadi. Kalau ibu tadi di atas itu masih melakukan sholat. Nah ini kalau saya ini lebih nemen Gus. Dados artinipun semakin kula istiqomahi dzikir sirur asror niku kadang-kadang males Gus sholat sehari ini ku males banget. Kadang-kadang sampai anak istri kula ya wis payah sholat kok ora sholat. Nah akhiripun kula sholat niku sholat dohir niku syar'i hanya sekedar melaksanakan perintah anak istri. Nah artinya di sini saya semakin apa istilahnya itu semakin melaksanakan kholwat. Artinya kebetulan di rumah itu kan ada musola. Terus kalau tidak ada anak istri, saya itu tidak sholat secara syar'i, tapi langsung duduk meditasi atau kholwat. Tapi rasanya pun kok lebih nyaman, kok lebih nyampe ngeten Gus. Dan niki Kak Gus Putih Gus niki napa salah atau menyalahi aturan? Nggih, matur suwun Gus. Saderengipun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak akan berani menyalahkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah pada setiap manusia. Tidak. Sebab apa? In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah menghendaki hambanya untuk menghadap terhadapnya lebih mudah dilewatnya kuwi, itu sudah keputusan Allah. Saya ini lepas dari teori syariat Pak G. Teori syariat. Beda kalau saya memegang juga teori syariat, bahasa saya beda. Mohon maaf. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup mengatakan kun, jadilah. Bentuknya kun itu kata perintah, wujudnya fayakun. Bentuk perintahnya mana? Dorongan dalam hati sampeyan. Lebih mudah nyaman seperti itu. Mohon maaf, monggo itu hak panjenengan. Paham ya? Kalau pertanyaannya salah apa benar ataukah masih salah, mohon maaf, Gusti Allah gak tahu salah. Paham ya maksud kula? Ngeten lho Pak. Orang kalau hatinya sudah sampai pada Allah makom makrifat, gak akan berani menyalahkan terhadap orang yang tidak sama dengan dirinya. Contoh Rasulullah
Ketika saat masuk di dalam kaum Taif untuk menyampaikan risalah ini, Rasulullah tidak hanya dihina, Pak, min jinnah, Rasulullah dikatain sebagai orang gila. Tidak hanya itu, Rasulullah dihantam kotoran onta, dihantam batu, sampai pelipis beliau itu berdarah. Malaikat Jibril langsung datang, ya Rasulullah, kaum Taif ini yang ingkar, bagaimana? Kok terima enggak? Gunung Uhud tak angkati, tak blek nih. Bagaimana jawab Rasulullah? Jangan, karena dia belum mengerti. Siapa tahu sebelum meninggal dia itu bertobat. Siapa tahu turunannya itu pengikutku. Loh, segitu ya Rasulullah. Kalau kita gimana, Pak? Al-qatilu bil qatli. Lah ngoten nggih? Ya Allah, berarti kita belum apa-apa. Tapi aku yakin jenengan kalau sudah di situ yang muncul adalah rahmatan lil ngalamin. Sejarah Nabiullah Ibrahim juga begitu. Nyun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad hadisi tonggonya sendiri, tetangganya tiap subuh didoni Rasulullah mangkat sholat subuh di Masjidil Nabawi, didoni. Lawang air ludah habis tidur ku ya apa tuh, Pak? Baunya. Rasulullah enggak marah. Sampai suatu saat kok Rasulullah menunggu kok gak didoni. Beliau sampai tertinggal sholatnya, akhirnya jadi makmum masbuk, tertinggal. Terus habis itu sahabat bertanya, sahabat memberitahuan, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang tiap pagi itu meludahi jenengan sekarang jatuh sakit. Oh, gak layak aku nunggu gak ada air liur. Apa yang terjadi ya ma'asyiral muslimin? Belum ada satupun sahabatnya yang menjenguk kecuali baginda Rasulullah SAW. Dengan cara begitulah, saat itulah hidayah langsung dibuka, langsung tetangganya menjadi pengikuti Kanjeng. Saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Segitunya Rasulullah. Beda Nabi Ibrahim. Asbabun nuzul, sebab apa Allah memerintahkan beliau suruh menyembelih putranya Nabiullah Ismail yang akhirnya kita ikuti syariatnya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ternyata sebagian kisah diceritakan di dalam kitab Hikam iku ngeten, Pak. Ketika saat Nabiullah Ibrahim alam kasafnya, alam malakutnya dibuka, sehingga tahu orang ini ahli laku maksiat, ini laku taat. Terus maksiat itu didoakan pada Allah, ya Allah, binasakan mereka yang selalu membuat gaduh, membuat maksiat di muka bumi. Berhubung Nabiullah Ibrahim termasuk doanya yang mustajabah, ditipateni, Pak. Akhirnya ketika beliau dapat perintah langsung membunuh putranya, menyembelih, ketika pedang sebelum ditaruh di leher beliau keronto-ronto, Pak, artinya. Tahu keronto-ronto? Ngelongso, Pak. Ya Allah, ini kan putra saya, Nabi sekalian, buah hati saya, kok jenengan menyuruh saya membunuhnya? Langsung Allah dawuhim, ingatkah kau pada hambaku yang kugerakkan maksiat, tapi kau minta kau bunuh? Itu sejelek-jelek umat atau hambaku, aku yang menciptakan. Siapa tahu besok itu dia itu sebelum meninggal dia mertobat.
pun Pak, langsung Nabiullah Ibrahim gak bisa bicara Pak. Artinya apa? Kita yang ingkar, yang masih dikasih Allah kesempatan, apalagi yang kita taat, itu disayang Allah. Disayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahman, kita dicukupi. Secara fisik kebutuhan kita selalu dilayani. Bentuk Ar-Rahim, kasih sayang Allah, inilah kalau boleh saya katakan ajan Rasulullah yang selama ini disembunyikan dibuka kembali. Ini yang menjadikan Allahul waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hati akan menemukan satu cahaya untuk diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, jadi pertanyaan saya tidak Pak, aku enggak pernah menyalahkan, karena jenengan sudah saya anggap memegang kunci miftahul hayah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Nafi isbat, menafikan, membersihkan keakuan diri, isbat, menetapkan semua itu adalah Allah. Cuman aja dengan cara Allah seperti itu. Sebab di dalam kitab Hikam, cara sistem dua untuk bisa ketemu Allah, pertama adalah wasilun. Apa wasilun? Dari bawah ke atas. Ilmu, amal, istiqomah, menjaga hukum syariat. Ada yang sistem yang dua, majdubun, dari atas ke bawah. Ini adalah mereka yang tidak melakukan hukum syariat, tapi hatinya selalu berzikir terhadap Allah dan kekasih Allah dulu Pak, sebelum jadi wali. Roto kebanyakan melakukan seperti ini, termasuk Sunan Kalijogo, Raden Said, lah perampok Pak niku sejarah ilangan nggih. Tapi dia bertobat sebelum kematian. Pertapa diutus Sunan Bonang di sungai. Terus sholat syariat ya opo ini? Lah gak kelihatan toh. Dia selalu berzikir hatinya, menjaga zikir. Makanya wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, sedetik pun ingatmu terhadapku jangan pernah kau lepas. Ya zikir niku. Ngaten nggih? Monggo sakersa. Dene ada yang memakai sistem wasilun. Yo gak salah. Karena Rasulullah memakai sistem wasilun. Suatu saat juga pakai sistem majdud. Bapak Ibu, mengapa saya harus pakai wasilun? Kalau saya tidak pakai wasilun, gak mungkin saya hari ini bisa sampai ke Bali. Gak mungkin. Just didupak langsung ambek MUI saya. Didupak ambek orang-orang yang mohon maaf loh ya, yang belum mengenal tentang masalah hakikate ajaran sirul ma'rifah. Makanya kami harus ngemong umat ini, walaupun berat ya apa tak mong gitu Pak. Cara wedhus tak gejek buntute gejek dimong niku. Padahal mbok werot wis gak apa-apa tak turno. Sehingga saya laksanya sumur akan berjalan mencari timbo-timbo yang butuh air. Mestinya Pak, yang butuh air itu yang datang ke sumur. Mestinya lo ya. Saiki dibalik Allah. Mur sumur metuwa mlaku nang Bali. Di sana banyak timbo yang kosong airnya. Ya sudah, sumure teko nyo tak grojok, terserah timbone ditutupi apa ora. Nek ditutupi ya mboten saged gak bisa masuk. Nek tutupnya dibuka, dapatlah air. Laksana seperti itu. Nggih, tasik wonten. Sampun nggih. Jadi yang mau nanya bulan depan lagi. Jadi 6
6 bulan lagi. Ya, ditahan dulu. Insya Allah nanti bulan Juni ya. Karena waktunya udah larut malam, banyak yang ngantuk nih. Kalau saya walaupun semalam enggak apa-apa. Soalnya ada satu acara lagi dari teman-teman itu ingin membakar mercon di atas sana. Nanti kalau terlalu malam kan tidak enak sama lingkungan. Jadi itu aja, mohon diakhiri dengan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa awliya illah fi madinati Bali, khususon auladina wa azwazina wa duriyatina. Semoga ilmu apa yang malam hari ini Allah berikan terhadap kita akan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'unatika wa syafa'atika ya Allah, wa binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma ja'alna wa ilaihim min ahli syuhudika wa dikrika wa ta'atika fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi bapak-bapak kalau sebelum makan bisa nanti bersama-sama untuk makan, soalnya ada nasi jagung ya, masak nasi jagung habis ini. Oke, ya.